Firman Tuhan pada malam hari ini saya akan gali yang diambil dari kitab Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Dengan tema LAI tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah orang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Pernah saya mendengar dari beberapa jemaat yang menyampaikan bahwa orang yang bersalah di hadapan Tuhan tidak ada pengampunan dan tidak perlu dilayani. Justru orang-orang yang selalu menyalahkan, menyudutkan orang yang bersalah atau orang yang berdosa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru lewat kehadiran Yesus menasihati murid-muridnya, Yesus mengajarkan mereka agar mereka siap melayani orang yang berbuat dosa. Bahkan orang yang berbuat dosa bagi Yesus itu sangat berarti, membawa dia kembali dan melayaninya dengan baik. Hal ini cara Yesus mempersiapkan para murid-murid Yesus agar mereka memiliki sikap dan mau melayani Tuhan melalui pelayanan mereka yang diperhadapkan Yesus ketika menghadapi masalah orang yang berbuat dosa. Itu berarti Yesus sangat memberi perhatian khusus bahwa sesungguhnya orang yang berbuat dosa itu perlu sikap kita, murid-murid Yesus, melayaninya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, cara yang disebutkan melalui Injil Matius, cara pelayanan dan tugas yang harus murid-murid nyatakan ketika melayani orang yang berbuat dosa. Yang pertama, menegur dia. Artinya menegur bukan berarti memarahinya, memaksanya dengan ucapan-ucapan kasar, atau mengingatkan dia dengan cara-cara sinis. Tidak seperti itu, melainkan mengingatkannya dan mengarahkannya kepada jalan-jalan yang benar.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Langkah yang berikutnya, jika dia menolak dan tidak menerima segala perkataan kita, Yesus katakan dengan langkah yang berikutnya, bawalah 1 atau 2 orang sebagai saksi. Ini berarti Yesus mau memberikan cara mengatasi masalah ketika dihadapi bagi orang yang menolak atau tidak menerima pelayanan. Dengan cara ini adalah cara untuk boleh mengatasi masalah yang dihadapi kepada murid-muridnya. Yang berikutnya, jika yang ketiga ini, ketika ia menolaknya juga, bawalah soal masalah itu di hadapan jemaat. Ini berarti jemaat juga diperhadapkan untuk boleh ikut menyikapi masalah orang yang berbuat dosa atau orang yang bersalah. Bagaimana jemaat bisa memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang berdosa. Nah, jika itu pun tidak didengarkannya, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau serupa sebagai pemungut cukai. Ini berarti cara melayani orang yang bersalah, orang yang berbuat dosa, penuh dengan kesabaran, perlu dengan hikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatasi masalah itu dengan cara bukan hidup di dalam keegoisan sendiri, tetapi ikut serta dari beberapa orang yang kita bawa untuk sebagai saksi. Dan orang-orang tersebut juga dipakai Tuhan untuk boleh membantu mengatasi masalah orang yang berdosa tersebut. Dan yang berikutnya juga, pakaikan dengan jemaat. Ini berarti membawa soal di hadapan jemaat. Jemaat juga menjadi bentuk peranan yang penting di dalam ketika orang berbuat dosa. Hal inilah jemaat diikut sertakan di dalam memberikan dan menyalurkan masalah yang terjadi. Dan jemaat juga perlu ikut menyikapi masalah orang yang berbuat dosa ini. Nah, jika ini menjadi salah satu sumber yang disampaikan Yesus, berarti peranan ini tidak hanya kepada murid semata, tetapi ini juga peranan secara bersama yang harus digumuli, yang harus disikapi melalui pelayanan-pelayanan Tuhan. Nah, jemaat juga harus menyikapi masalah ini supaya menjadi jalan yang keluar untuk disampaikan. Nah, walaupun dia tidak mendengar dan itu bentuknya dia menolak, Yesus katakan, anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang-orang yang menolak pelayanan Tuhan, orang-orang yang menolak cara penggembalaan, pelayanan apapun bentuknya yang dilakukan oleh hamba Tuhan, itu sama disebutkan orang yang tidak mengenal Allah. Apalagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyak yang sering
terlihat di dalam masalah-masalah jemaat. Jemaat yang tidak mau membukakan pintu rumahnya dalam persekutuan evangelisasi. Ia menganggap itu semuanya penuh, banyak yang harus dipersiapkan. Makanan, minuman, itu menjadi beban bagi jemaat. Tapi sesungguhnya itu adalah alasan. Dan gereja tidak pernah menekankan supaya menjadi makanan dan minuman untuk sebagai jalan membuka persekutuan evangelisasi. Tetapi alasannya saja yang menganggap bahwa itu menjadi beban. Tetapi sesungguhnya tidak. Dia adalah orang yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua yang kita lakukan itu, semua yang menjadi salah satu yang diperhadapkan Tuhan melalui masalah orang yang berbuat dosa, ini harus kita sikapi. Kita harus layani. Kita tidak boleh menutup diri. Karena bagi Yesus, orang yang berbuat dosa sangatlah penting untuk kita layani. Kita arahkan, kita bawa kembali kepada Tuhan. Melalui sikap yang kita layani ini, Yesus memberikan upah lewat keterangan firman Tuhan. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Itu upah Bapak Ibu. Upah orang yang mau melayani Tuhan. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Itu ada sebuah janji Tuhan melalui orang yang mau menyikapi, melayani Tuhan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita boleh mengikat itu di dunia ini, menyatakan diri kita untuk siap melayani, untuk siap untuk melakukan dan menyikapi pelayanan itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya, ini selalu dibawakan ketika sedikitnya orang untuk berkumpul memuji Tuhan. Tapi bagi Yesus, 2 atau 3 orang yang datang di tengah-tengah itu, Ia akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Bahkan Ia juga datang di tengah-tengah pelayanan kita. Dan tidak harus menjadi semata ada suatu rasa ketidakenakan jika jemaat sedikit, pelayanan yang kita lakukan tidak semangat. Tetapi firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang, di situ kita berkumpul di tengah-tengah. Yesus nyatakan bahwa Dia ada dalam pelayanan kita. Firman Tuhan yang menjadi aplikasi bagi kita, yang pertama dari seluruhnya kejelasan, keterangan yang dinyatakan Yesus. Yesus mau katakan, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati, tidak dengan paksaan. Layani Tuhan dengan sepenuh hatimu, tanpa ada unsur-unsur yang tidak baik. Tapi melayani Tuhan dengan tulus hati, itu akan kita dapatkan upah dari semuanya apa yang kita lakukan. Dan yang kedua,
hidup sebagai orang Kristen, jangan suka untuk dilayani, tetapi melayani. Itu saja yang menjadi salah satu perikop ini yang saya boleh angkat sebagai khotbah kita di hari Minggu. Inilah bahan yang saya persiapkan untuk firman Tuhan di hari Minggu. Kiranya ini menjadi bekal, pemahaman, menambah pengetahuan kita. Shalom, Tuhan memberkati.